Perkenalkan, nama lengkap saya Theodora Claudia Mentitu dengan NIM 1223039. Pada kali ini saya akan membahas beberapa materi mengenai metodologi penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada landasan filosofis penelitian kualitatif. Landasan filosofis terdiri dari 4 asumsi. Yang pertama ada ontologi. Ontologi adalah asumsi yang penting tentang inti fenomena dalam penelitian, yang menganggap bahwa dunia sosial yang berada di luar kognitif individu. Terus yang kedua itu ada epistemologi. Epistemologi adalah asumsi tentang landasan ilmu pengetahuan tentang bagaimana seseorang memulai memahami dunia dan mengkomunikasikannya sebagai pengetahuan kepada orang lain. Yang ketiga itu ada humanatur, adalah asumsi-asumsi tentang hubungan antar manusia dan lingkungannya. Sifat manusia dibedakan antara determinisme dan voluntarisme. Keempat itu ada metodologi. Metodologi adalah asumsi-asumsi tentang bagaimana seseorang berusaha untuk menyelidiki dan mendapat pengetahuan tentang dunia sosial. Jadi materi yang kedua itu mengenai perbedaan dengan penelitian kuantitatif. Jadi perbedaan dengan penelitian kuantitatif yang mendasar antara penelitian kualitatif dan kuantitatif terletak pada pendekatan jenis data dan tujuan penelitiannya. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam dan makna melalui data. Yang ketiga itu materi mengenai cara berpikir ilmiah dalam penelitian kualitatif. Jadi cara berpikir ilmiah dalam penelitian kualitatif berfokus pada penalaran induktif dan deduktif yang sistematif untuk memahami fenomena secara mendalam, bukan hanya mengukur data. Jadi prosesnya itu meliputi identifikasi masalah, tinjauan literatur, perumusan konsep, hubungan antar konsep, integrasi teori, serta pembuatan kerangka berpikir yang kemudian diwujudkan melalui pengumpulan data atau wawancara dan observasi. Materi yang keempat mengenai struktur dan isi rancangan penelitian kualitatif. Jadi rancangan penelitian kualitatif terdiri dari struktur yang mencakup latar belakang, fokus dan metodologi, serta isi yang meliputi tujuan, pertanyaan penelitian, manfaat, dan kerangka pemikiran. Selain itu, rancangan ini harus menjelaskan desain penelitian yang fleksibel, subjek penelitian, peran peneliti, dan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Jadi materi yang terakhir ini tentang struktur dan isi laporan penelitian kualitatif. Ini tidak jauh berbeda dengan materi yang sebelumnya. Jadi laporan penelitian kualitatif ini biasanya mencakup bagian pendahuluan, isinya itu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Terus ada kajian pustaka, metodologi penelitian, isinya itu pendekatan sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, validasi data. Terus ada hasil dan pembahasan penyajian data, analisis interpretasi. Terakhir terpenutup, isinya itu kesimpulan dan rekomendasi. Struktur ini membantu mengorganisasi temuan secara logis dan terstruktur dari tinjauan awal hingga kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Pertama itu ada bagian awal, judul, singkat, spesifik, informatif, dan mencerminkan topik serta tujuan penelitian. Terus ada abstrak, ringkasan singkat dari seluruh isi laporan. Terus ada kata pengantar, daftar isi, tabel, gambar. Terus ada lampiran navifikasi yang membantu pembaca menemukan bagian-bagian spesifik dalam laporan. Terus ada pendahuluan latar belakang, menjelaskan fenomena yang relevan dan masalah pokok penelitian. Terus ada rumusan masalah, pertanyaan spesifik yang ingin dijawab oleh peneliti. Terus ada tujuan penelitian, tentang pertanyaan tentang apa yang ingin dicapai melalui penelitian. Terus ada manfaat penelitian, menjelaskan kegunaan teoritis dan praktis dari hasil penelitian. Ketiga itu ada kajian pustaka, mengkaji teori dan penelitian terdahulu yang relevan untuk membangun landasan teori penelitian. Yang keempat itu ada metodologi penelitian. Pendekatan ini menjelaskan jenis pendekatan kualitatif yang digunakan atau misalnya menggunakan studi kasus. Nah, sumber data mengidentifikasi siapa dan apa saja yang ingin menjadi sumber dan primer dan sekunder. Terus ada teknik pengumpulan data, menjelaskan cara-cara pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, teknik analisis data, menggambarkan proses analisis data seperti analisis tematik dan naratif. Kelima itu adalah hasil dan pembahasan penyajian data,
memaparkan data mentah atau temuan awal secara sistematis dan naratif. Yang keenam itu ada penutup kesimpulan. Kerangkum temuan utama penelitian, menjawab rumusan masalah, dan menyajikan interpretasi peneliti. Terus ada saran, memberikan rekomendasi berdasarkan kesimpulan penelitian untuk penelitian selanjutnya atau tindakan praktik. Selanjutnya ada daftar pustaka. Ini sumber yang dirujuk dalam laporan.